Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Alhamdulillah wa sekalian, malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian akidah di lanjutannya. Melanjutkan yang sebelumnya sudah pernah dibahas, itu kitab Aqidatus Salaf Wasabil Hadis ya, karya Syekhul Islam Abu Usman As-Sobuni rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 449 abad 5 ya. Kita mau namatkan kitab ini ya, tinggal sedikit ya sebenarnya. Dan poin-poin pembahasannya juga sebenarnya sudah banyak juga dibahas di apa pembahasan akidah Al-Qairwani yang sudah kita tamatkan. Sebelum nanti ke level berikutnya kita mengkaji kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dari Al-Wasithiyah ya, walaupun sebenarnya Al-Wasithiyah ya cukup ringkas matanya ya, cuman ada lebih rinci dalam penyebutan sifat-sifat Allah, dan tentu syarahnya akan lebih diperdalam. Di situ nanti akan banyak hujah-hujahnya ya, lebih mendalam, kemudian juga nanti bantahan-bantahan ya, jadi mengetahui apa yang dijadikan alasan kelompok-kelompok yang menyimpang ya atau keliru dari akidah Ahlussunnah. Kita akan apa namanya bongkar gitu ya, dari mereka apa dan bantahannya seperti apa ya. Itu rujukan utamanya kitab Al-Uqud Az-Zahabiyah karya Syekh Sultan ya Al-Umairi hafizahullah taala. Cuman itu kan terlalu panjang ya, jadi nanti saya berusaha untuk meringkaskannya ya, supaya enak untuk jadi panduan pembelajaran. Ya, karena kalau dibaca semua itu panjang, cukup panjang, jadi eh, nanti lumayan lelah ya. Jadi berusaha diringkas ya, inti-inti ya, hujahnya apa ya, kaidah-kaidah dan sebagainya. Setelah itu nanti naik ke kitab Hamawiyah ya, Fatwa Hamawiyah itu juga cukup lengkap ya untuk mengenal akidah salaf, banyak nukilan-nukilan dari para ulama sejak era salaf ya di Hamawiyah itu. Jadi jangan menuduh bahwa Ibnu Taimiyah itu membawa yang apa akidah baru gitu ya, yang tidak ada pendahulu. Kalau kita baca kitab Ibnu Taimiyah itu kan banyak nukilan dari para salaf gitu. Termasuk di Al-Hamawiyah itu cukup banyak ya, hujah-hujahnya diperdalam ya. Di kitab-kitab beliau yang besar juga ya, seperti Bayan Tabizamiyah ya, Darut Ta'arud, Al-Akal wa Nakal, itu kan di situ banyak sekali kutipan-kutipan dari para ulama salaf. Ya, beliau hanya mencantumkan dan juga menjelaskan ya. Jadi makanya tiada lain yang beliau bahas itu ya akidah para salafus saleh gitu ya. Lalu nanti membahas kitab Tadmuriyah ya, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memudahkan. Jadi kita akan menamatkan dulu ya, ini lanjutan. Sebelumnya sudah ada 18 pertemuan ya dari kitab Aqidatus Salaf ya, karya Syekhul Islam ya, Abu Usman As-Sobuni. Nah ini kan tentu lebih awal daripada Ibnu Taimiyah, karena ini abad 5, sedangkan Ibnu Taimiyah itu abad ke-8, kan jauh ya. Ya, di PDF yang sudah di-share itu di halaman 95 ya. Judulnya Abdul Sahabati wa Khilafatuhum.
Silahkan, siapa yang mau baca? Baik, Syed Irfan ya, bisa. siapa? Betul. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil qadarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalus sahabati wa khilafatuhum wa yashhaduna wa ya'taqiduna anna afdala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin thumma Umar Cuma thumma apa? Uthman thumma Umaru. Maru ya, karena dia atop ke Abu kan. Oh ya, thumma Umaru ya, Ustaz. Maru, Maru. Oh, enam, Umaru, enam. Thumma Umaru, thumma Uthmanu, thumma Aliyun. Wa annahum humul khulafa'ur rasyidun alladzina ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلافتهم بقوله apa في سعيد بن جمهان عن سفينة الخلافة بعدي 30 سنة ثم قال أمس أمسك Insik ya. نعم امسك خلافة أبي بكر سنتين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي وعلي 6 وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضود على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم وقولهم قاتبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بديننا فرضيناه فرضينا رضيناه لدنيانا يعني إنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا في أمور دنيانا وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك. Ya, cukup dulu ya. Assalamualaikum. Jadi judulnya eh, Abdulus Sahabati wa Khilafatuhum. Para sahabat yang paling utama ya, yang lebih utama dan kehilafahan mereka ya. Kalau kehilafahan ya berarti Khulafaur Rasyidun ya. Ini di Syarah Akidah Qairwani itu dibahas dalam judul keyakinan tentang para sahabat ya, karena memang ini penting ya untuk dibahas karena mereka lah yang menyampaikan ilmu dari Rasulullah ya. Di kalau kita eh, menuduh ya ataupun kemudian
apa namanya, tidak percaya gitu ya kepada para sahabat ya. Artinya kan nanti akan berpengaruh pada eh, tidak percaya kepada Rasulullah gitu. Karena kan dari Rasulullah tidak akan mungkin sampai kepada kita ya kecuali melalui para sahabat. Makanya para sahabatnya adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih. Nah, di antara para sahabat itu ada yang terbaiknya ya di antara mereka yaitu tentu adalah Al-Khulafaur Rasyidun ya. Empat khalifah ya dan urutannya ya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, jadi ini ya keyakinan Ahlussunnah karena ada kelompok yang menyimpang yang tidak mengakui ya bahkan mencela, mengkafirkan para sahabat ya khususnya Abu Bakar, Umar itu orang-orang Syiah. Selain mereka juga ada orang-orang Khawarij ya. Nah, maka kita harus tahu bahwa akidah Ahlussunnah ini tentang para sahabat ini adalah ya berkeyakinan ya bahwa sahabat itu orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah ya. Nah, maka di sini Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menyebutkan wa yashhaduna dan mereka bersaksi ya. Bersaksi itu ya artinya meyakini ya dengan hati. Mereka itu adalah ya apa ya sesuai dengan judul kitab beliau yaitu Ashabul apa Salaf wa Ashabul Hadis. Jadi yang beliau ungkap ini semuanya adalah akidah salaf karena akidah salaf itulah akidah Ahlussunnah. Jadi kalau kita bicara akidah Ahlussunnah ya patokannya salaf, salafus soleh. Ya yaitu tiga generasi awal apa sahabat, tabiin dan tabiut tabiin ya karena mereka sudah mewariskan ya sudah menyampaikan akidah Ahlussunnah itu. Nah, jadi apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini ya itu memuat itu semua. Tidak keluar dari akidah para salafus saleh. Nah, di antara ya akidah dan ini semuanya disepakati ijma. Ya, ini adalah ijma akidah ya. Jadi kalau ada yang menyelisih ya berarti dia menyelisih akidah Ahlussunnah gitu. Makanya kita pelajari gitu kan supaya tahu karena orang-orang sekarang sudah apa ya mungkin bisa dikatakan jarang mempelajari akhirnya banyak penyimpangan kekeliruan itu dianggap biasa gitu dianggap itu termasuk juga Ahlussunnah gitu kan. Nah, jadi kalau kita pelajari mana sebenarnya akidah Ahlussunnah itu seperti apa, nah kita bakal tahu mana yang keliru, mana yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Walaupun tentu ya eh, kita punya tugas untuk berdakwah ya, mengajak mereka, memahamkan ya mereka keliru itu kan bisa jadi karena tidak tahu ya, karena belum tahu maka ya tugas kita mengajarkan. Bukan untuk memponis atau kemudian menjauhi mereka ya justru kita punya tugas untuk berdakwah gitu dalam dakwah tuh ya jangan dulu mendahulukan ponis-ponis orang jadi malah lari kan makanya dakwah Rasul itu ya harus lemah lembut wabima rahmatim minallahi lintalahum dan itu ya dengan rahmat dari Allah engkau berbuat lemah lembut kepada mereka walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hauli. Kalau kamu bersikap kasar, keras ya mereka akan lari dari sekeliling gitu. Jadi dakwah itu ya ada pendekatan, ya memberikan pemahaman. Barangkali ya mereka belum belajar gitu, belum tahu. Ya bukan malah diponis, ditahjir ya, orang kan bukannya apa namanya menerima gitu ya, justru mereka malah lari bahkan malah benci gitu kan. Nah, jadi mereka itu ya syahadun bersaksi ya wa ya'taqiduna dan meyakini anna Abdullah soha ashabi Rasulullah SAW bahkan bahwa para sahabat yang paling utama ada para sahabat Rasulullah ya, SAW yang paling utama adalah Abu Bakar
summa Umar, kemudian Umar, summa Utsman, summa Ali. Nah, ini urutannya ya sesuai dengan apa urutan kekhalifahan. Wa anahumul khulafa rasyidun, dan bahwa mereka adalah para khulafa rasyidun alladzina dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam bila fatahum, ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kekhalifahan mereka biqauli dengan sabdanya fi marwahu Sa'id bin Jam'an, pada apa yang diriwayatkan ya oleh Sa'id bin Jumhan ya. Sa'id ibnu Jumhan an Safinah, dari Safinah. Ya, Safinah ini maula Rasulullah. Jadi dia mantan budak ya yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Namanya itu Mihron ya. Ada juga yang mengatakan Bahron. Ada juga yang mengatakan Ruman. Jadi ada beberapa apa namanya nama ya. Ada. Jadi Safina ini apa namanya mengatakan ya dan meriwayatkan dari Rasulullah di al-hilafatu ba'di salasuna sanatan. Khilafah setelahku itu adalah 30 tahun. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya dalam sunannya ya, dalam kitab Al-Fitan ya, bab Maja'a fil Khilafah ya, hadis nomor 2226. Abu Dawud ya dalam sunannya ya, lalu Imam Ahmad ya dalam Musnad atau Yalisi, ini banyak. Ya, dan nasnya, ya, nas hadisnya secara lengkap dari Sa'id bin Jumhan ya, qala hadatsani Safina qala Rasulullah. Ya, kalau di sini nggak disebut qala Rasul ya, di hadisnya ada ya. Secara lengkapnya memang Safina mengatakan qala Rasulullah ya, karena memang bertemu dengan Rasulullah, dia sahabat. Rasulullah SAW bersabda, al-hilafatu fi ummati salasuna sana. Kehilafahan pada umatku itu 30 tahun, summa mulkun ba'da dzalik. Kemudian kerajaan setelah itu. Ya, summa qala li Safina. Kemudian Safina berkata kepadaku, Im, amsik ya. Kalau di sini ada hamzahnya. Amsik hilafata Abi Bakrin wa hilafata Umar wa hilafata Utsman. Ya, amsik di sini maksudnya hitung ya mungkin ya. Jadi memang ini untuk membuktikan kebenaran sabda Rasulullah. Ya, jadi ini sudah terbukti ya, di antara tanda-tanda bukti ya kebenaran kenabian beliau itu bahwa apa yang disampaikan itu sudah terbukti. Ya, baik di zaman beliau masih hidup ya ataupun setelah beliau wafat ya, baik yang sudah terjadi atau belum terjadi nanti di akhir zaman. Ya, jadi eh, sudah terbukti ya di zaman beliau, lalu setelah beliau wafat, itu kan jelas ya membuktikan kebenaran ya apa yang beliau bawa ya, sudah ada buktinya ya. Maka ya begitu juga yang akan datang ya, kabar-kabar tentang akhir zaman, tentang hari kiamat. Nah, ini diantaranya ya ketika Rasul mengatakan khalifah ya khilafah, kekhilafan setelah itu 30 tahun. Nah, ternyata ketika dihitung masa kekhalifahannya ya pada Khulafaur Rasyidun itu, yaitu pas 30 tahun. Makanya di sini dikatakan ya amsik khilafata Abi Bakrin sanatain, hitunglah ya kekhalifahan Abu Bakar itu selama 2 tahun. Karena Abu Bakar itu tidak lama ya, hanya 2 tahun saja. Tetapi dengan 2 tahun itu
cukup dia memiliki peran besar, banyak mengembalikan eh, umat ya kepada Islam karena setelah Rasulullah itu banyak yang murtad Jazirah Arab itu ya. Makanya Abu Bakar berperan besar memerangi orang-orang yang murtad ya dan banyak yang kembali juga. Lalu kemudian mengumpulkan Al-Quran ya, lembaran-lembaran Al-Quran dikumpulkan agar tidak hilang dengan banyaknya para penghafal Quran yang meninggal. Ya, termasuk menjaga keaslian apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar itu kan tidak merubah apa yang sudah diputuskan oleh Rasul. Sangat menjaga gitu ya apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Seperti misalnya di Rasul memberangkatkan pasukan perang yang dipimpin oleh Usama bin Zaid ya. Itu kan ketika di perjalanan Rasul wafat ya, balik lagi. Nah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah ya dilanjutkan ya karena itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Walaupun ada sahabat lain yang protes ya yang mengusulkan gitu agar tidak berangkat saja karena kita menghadapi orang-orang murtad ya memerangi orang-orang murtad agar fokus ke sana ya ternyata Abu Bakar tidak, aku tidak mungkin merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Makanya Abu Bakar itu digelari dengan as-siddiq ya karena sangat membenarkan, sangat percaya kepada apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Makanya tidak mau sedikit pun merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Itu keistimewaan Abu Bakar kan di situ. Makanya digelari dengan as-siddiq gitu. Ya. Nah, ternyata kan ada hikmahnya gitu. Jadi tetap berangkat pasukan Usama bin Zaid ya melawan Romawi dan ternyata menang kan. Kemudian juga itu memberikan image ya kepada masyarakat bahwa umat Islam ini masih punya kekuatan ternyata walaupun banyak yang murtad tadi di Jazirah Arab ya. Karena memang orang-orang itu baru masuk Islam ya menyangka bahwa Rasulullah apa tuh artinya berhenti gitu ya Islam itu. Makanya ada dua kelompok ya, ada yang memang murtad keluar dari Islam dan juga ada nabi-nabi baru ya, apa nabi yang ngaku nabi seperti Musailama atau Musailima Al-Kadzab ya. Kemudian ada nabi perempuan ya saja. Nah, ada juga kelompok yang menolak membayar zakat. Ya, dikiranya Rasul apa zakat itu untuk Rasul, Rasul wafat berarti udah nggak ada zakat lagi ya. Itu masih masih dangkal pemahaman mereka terhadap Islam. Nah, yang kuat ya memegang teguh Islam itu ya adalah di Madinah ya, di Mekah, ya juga termasuk di Taif. Ya, kenapa? Karena mereka kuat dari segi keilmuan ya. Nah, jadi untuk menghadapi syubhat ya kekeliruan, kerancuan ya atau kesesatan, pemahaman yang menyimpang itu hanya bisa dilawan dengan ilmu. Makanya kita mendalami gitu ya ilmu akidah ini penting untuk sebagai benteng dari bagi kita menghadapi ya berbagai kerancuan-kerancuan, penyimpangan-penyimpangan dalam akidah atau yang disebut dengan syubhat. Jadi dilawan dengan ilmu. Makanya kalau orang tidak paham ilmunya ya mudah terkecoh, mudah terpedaya gitu ya. Apalagi sekarang di zaman media sosial tuh banyak sekali orang-orang yang menyebarkan kesesatan, ya pemahaman-pemahaman nyeleneh dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya kita memperdalam ilmu akidah ini supaya kuat. Nah, seperti yang terjadi dalam sejarah pada saat zaman Abu Bakar tadi, gitu ya. Dihadapi dengan ilmu. Jadi 2 tahun tapi luar biasa Abu Bakar itu. Lalu Umar 10 tahun, ya cukup lama. Makanya banyak kan kisah-kisah ya tentang Umar. Ada keadilan Umar yang luar biasa. Ada
kisah apa namanya melihat seorang ibu yang memasak air ya, dia yang tidak punya makanan gitu ya, langsung muat langsung kan yang memikul itu kanan itu. Ya, kemudian ada penjual susu ya, seorang ibu penjual susu yang apa namanya orang-orang di pasar itu banyak yang mencampur dengan air susunya itu. Sehingga si ibu tersebut juga apa namanya ingin mencampur. Tapi ada seorang anak ya, putrinya yang menolak. Ya, jadi kata putrinya itu bukankah Umar sudah melarang ya hal ini ya, kata ibunya Umar kan nggak tahu padahal Umar sedang ini ya sedang eh, sidak gitu ya menginspeksi jadi mendengar dia dari luar itu terdengar percakapan mereka. Ya kata ibunya itu kan Umar tidak lihat. Lalu kata putrinya kalau Umar tidak lihat bukankah Allah Maha melihat? Nah, dari situlah Umar kan tersentuh ya dengan apa seorang wanita itu dan Umar menyuruh untuk mengecek siapa ya dua orang perempuan itu. Ya, ternyata kan itu adalah ibu dan anaknya kebetulan masih gadis. Makanya kan langsung dilamar ya oleh Umar itu untuk anaknya dan yang mau menikah itu Asim ya anaknya Umar. Nah dari pernikahan mereka lahir seorang anak perempuan lalu dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan maka lahirlah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi masih keturunan Umar bin Khattab ya dan dari kisah seorang putri penjual susu yang jujur tadi itu yang membuat Umar kagum ya, sehingga melahirkan keturunan yang baik ya sekelas Umar bin Abdul Aziz yang dia sering disebut sebagai Khulafaur Rasyidun yang kelima. Jadi banyak itu kisah-kisah Umar kenapa ya? Karena cukup panjang kan 10 tahun. Utsman 12 tahun. Nah, di masa Utsman inilah 12 tahun ini bisa dibagi dua ya kalau membaca sejarah. 12 tahun. 6 tahun pertama itu dalam masa aman gitu ya, Tahun. tentram. Nah, di 6 tahun yang kedua itulah muncul banyak masalah. Ya banyak terjadi fitnah sampai puncaknya Utsman dibunuh. Ya dan terjadi banyak fitnah ya, banyak ujian berat lah ya. Fitnah itu maksudnya ujian berat yang menimpa orang-orang beriman, ya kan? Dan itu terus berlanjut sampai terjadi perang ya antara Ali dan Muawiyah. Setelah itu kan dimulai setelah bahkan 6 tahun kedua ya dari banyak yang apa nuduh Utsman itu korupsi gitu ya dan sebagainya banyak tuduhan-tuduhan. Ya, setelah meninggal pun kemudian terjadi perang ya di antara sahabat ya apa namanya masing-masing dengan istihadnya ya dan juga rakyatnya yang banyak juga yang munafik gitu ya rakyat di bawah yang menyulut peperangan kan sampai terjadi perang Siffin ya antara Muawiyah dan Ali kemudian juga antara Aisyah dan Ali yang disebut dengan perang Jamal itu istihad dan kita makanya diingatkan jangan mengotori ya lisan kita mencela ya. Semuanya mulia, ya. Mereka semua mulia para sahabat ya dan masing-masing beristihad. Nah, orang istihad itu yang benarnya dapat 2 pahala, yang salahnya dapat 1 pahala. Kita harus memuliakan mereka, tidak boleh mencela para sahabat itu ya. Ya, terus sampai meninggalnya ya Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian dilanjutkan oleh Hasan ya bin Ali.
Jadi Utsman 12. Nah, Ali itu 6 bulan. Apa 6 namanya? 6 tahun, maaf. tahun. Sit Nah, itu kan kalau dijumlah ya 2 tambah 2 10 10 12 tambah 12 tambah 12 24 tambah 6 4 30. 30. Walaupun sebenarnya kalau dihitung rincinya itu dilengkapi oleh Hasan ya, oleh Hasan itu 6 bulan. Nah, tapi Hasan inilah kemudian menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bin Abi Sufyan ya. Makanya di ini juga sama membuktikan kebenaran ya sabda Rasul. Karena Rasul pernah mengatakan Ibni Hadza ya anakku ini maksudnya cucuku ini itu Hasan akan apa di tangannya itu akan didamaikan dua kelompok besar yang berselisih. Nah, itu kan terbukti dengan Hasan memberikan kekhalifahan kepada Muawiyah. Nah, di tangan Muawiyah kan menjadi damai kembali ya. Iya. Wabak dan qidai ayamihim adal amru ilal mulkil adud. Dan setelah selesai hari-hari mereka, maka perkaranya kembali kepada kerajaan adun. Ini sebagaimana yang disebut dalam hadis ya, fase sejarah umat Islam. Jadi ada nubuah ya, fase nubuah, ada 5 fase kan dalam hadis yang cukup panjang itu. Yang pertama fase nubuah, yang kedua hilafah alamin haji nubuah, kekhalifahan di atas manhaj Nabi. Nah, itu maksudnya adalah khulafaur rasyidun. Nah, lalu setelah itu kembali ya kepada mulkil adud. Adud itu kan dari ado ya ado itu artinya menggigit ya. Ini sebagai gambaran bahwa mereka masih menggigit Islam ya Al-Quran dan Sunnah itu masih masih berpegang ya. Tapi tidak seperti Khulafaur Rasyidun ya karena di masa ini ya walaupun mereka itu berpegang ya kepada Quran Sunnah kepada hukum Allah mereka adalah apa namanya ya kekhalifahan ya walaupun dengan apa namanya ada diturunkan ya keturunan ya tapi banyak terjadi cukup ya banyak terjadi kezaliman ya makanya ada khalifah-khalifah yang zalim disebut di Mulkil Adud ini. Nah, Mulkil Adut. Adud ini kan Adut. masa kekhalifahan tadi ya dari Daulah Bani Umayyah lalu Abbasiyah lalu setelah itu Utsmaniyah ya Oh Turki iya, Utsmani nah Spanyol. sampai runtuhnya kan Turki Utsmani kekhalifahan Turki Utsmani nah itu artinya berakhir juga yang disebut dengan Mulkil Adud itu ya. Ke Adut. Nah, baru setelah itu Mulkan Jabriyah kan. Setelah Iya. runtuhnya Khalifah yang masuk ke fase Mulkan Jabriyah nah sampai sekarang. Fase keempat kita berada di fase keempat. Nah, baru nanti Rasul menyebutkan fase yang kelima yang disebut Khilafah ala minhaji nubuwah lagi. Ya, kekhalifahan di atas manhaj Nabi. Nah, berarti itu yang akan ada di akhir zaman nanti belum datang. Ya. Nah, setelah Rasul menyebut fase yang kelima itu, beliau diam ya, summa sakata. Masa kata Nah, artinya ya udah ya kiamat kan itu menuju kiamat. masa kata Jika umat Islam akan mendapati kejayaan nanti di akhir zaman Sakata. ya, gitu. Jadi itu 5 fase itu. Memang hadis ini ada ulama yang menyesuaikan ya, ada juga yang mendaikan. Ya, tapi secara faktanya yang sudah lalu ya memang betul ya dan memang janji ada khalifah lagi nanti di atas manhaj kenabian juga dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Makanya
diutusnya Imam Mahdi ya sebagai pemimpin, kemudian turun Nabi Isa gitu kan di akhir zaman. Wa yusbitu ashabul hadis khilafata Abi Bakrin, dan ashabul hadis ini ya orang-orang yang berpegang ya kepada akidah Ahlussunnah ini menetapkan kekhalifahan Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah SAW Salam. ya bihtiari sahabat dengan pilihan para sahabat watifaqai ma'alai dan kesepakatan mereka atasnya wa qalim qatibatan dan perkataan mereka seluruhnya ya qatibatan tanpa terkecuali. Ini artinya sudah menjadi ijma, kesepakatan. Nah makanya orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij ya, atau orang Syiah ya khususnya yang menolak kekhalifahan Abu Bakar ya mereka menyalahi ijma kaum muslimin. Ya mereka mengatakan rodiyahu Rasulullah SAW lidinina farodinahu lidunyana. Rasulullah SAW telah ridho kepada Abu Bakar itu untuk agama kita dan maka kita pun ridho kepadanya untuk dunia kita. Ya maksudnya ketika Rasul sakit itu kan memerintahkan untuk menggantikannya sebagai imam itu ke siapa? Yaitu kepada Abu Bakar. Nah itu kan untuk urusan sholat, untuk urusan agama. Nah adapun urusan sebagai pemimpin yang bisa dikatakan mengurus dunia kan, mengurus masalah dunianya kan, sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Nah memang Rasul tidak menunjuk langsung Abu Bakar, tapi itu adalah isyarat. Ketika Rasul tidak menyuruh sahabat yang lain selain Abu Bakar, jadi ada isyarat-isyarat. Ya kalau secara langsung Rasul mengatakan ya khalifah setelahku Abu Bakar, memang nggak ada, tidak ada yang atau tidak ada yang sahih. Ya, nah, tapi dengan isyarat-isyarat dari apa yang dikatakan Rasul yang ya khususnya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu jelas ya menunjukkan sebagai dalil ya untuk memilih Abu Bakar, dan dia adalah sahabat yang terbaik gitu ya, di antara yang lain. Maka kita ridho kepada Abu Bakar untuk dunia kami, maksudnya untuk menjadikannya sebagai khalifah yang mengurusi urusan dunia kami. Yani inna ustahlafahu ya, yakni beliau sungguhnya Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai khalifah, sebagai pengganti beliau fi qomati sholawatil mafrudati binas ya, dalam menegakkan sholat-sholat yang wajib apa namanya dengan manusia ya, artinya mengimami mereka ya ayam memarodihi pada hari-hari beliau sakit, wahiyadin maka dia adalah agama. Ya, mendirikan sholat itu adalah urusan agama ya, farodina wa khalifatan li Rasulullah alaina, maka kami ridho kepadanya sebagai pengganti Rasul untuk Rasulullah SAW atas kami dalam urusan dunia kami ya, fi umri dunia. Wa qaulihim, dan mereka juga mengatakan bahwa kepada maka Rasulullah SAW paman dzalladzi yuakhiruka, ya Rasul sudah membuat engkau mendahulukan engkau, jika engkau sebagai orang yang prioritas. Ya lalu siapa yang dalam itu yang berani untuk mengakhirkanmu gitu. Ya wa aradu annahu qaddamaka fi shalah, dan mereka memaksudkan bahwa Rasulullah SAW itu mendahulukan ya atau membuat beliau maju ya atau diangkat ya dalam sholat ya sebagai imam bina ya bagi kami ayam marodihi pada hari-hari beliau sakit fasolaina waro'aka bi amrihi, maka kami sholat di belakangmu dengan perintah beliau. Faman dzalladzi yuakhiruka ba'da taqdimihi iyaka, lalu siapa yang akan mengakhirkanmu setelah Rasul ya mendahulukanmu.
setelah rasul. Hi-nya kembali ke rasul, takdimihinya ini. Ini udah takdimi udah. Wa kana Rasulullah SAW yatakallamu fi syani Abu Bakar fi hali hayati ya. Rasulullah SAW berbicara tentang perkara Abu Bakar pada saat masih hidup bima yubayyinu li sahaba ya dengan apa yang beliau jelaskan untuk sahabat anu akunas bihi lafa ba'dahu ya bahwa dia adalah manusia yang paling berhak ya untuk memegang khilafah setelah beliau. Nah, walaupun ini tentu tadi tidak secara jelas ya, tapi hanya berupa isyarat saja. Ya, kalau yang secara jelas nggak ada ya, ataupun doib gitu ya. Jadi isyarat-isyarat aja. Ya, kemudian validzalika ittafaqna oleh karena itu, nah ketika di diangkat diusulkan ya Abu Bakar itu ya nggak ada yang menolak, semua kan sepakat ya. Kita vokal wastama'u dan mereka berkumpul fantafa'u bimakanihi ya dan mereka lalu mereka mendapat manfaat ya dengan kedudukannya. Wallahi ya ini ada kata wallahi demi Allah. Yes. Wartafa'u bihi dan mereka menjadi mulia ya wartafaku tafaku juga sama mananya mendapat manfaat. Hatta qala Abu Hurairah sampai Abu Hurairah berkata ya wallahi alladzi la ilaha illa huwa ya demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dia laula anna Abu Bakar ustulifa kalaulah Abu Bakar itu tidak diangkat menjadi khalifah lama ubidallah maka tidak akan lagi disembah Allah itu ya kenapa karena kan banyak yang murtad ya walam makila lahu walam makila dan ketika dikatakan kepadanya kepada Abu Hurairah mah ya Abu Hurairah mah itu ya diam ya mungkin. Wahai Abu Hurairah, apa yang kamu katakan? Koma bihujatin sihatin qauluhu. Ya, nah, dia Abu Hurairah itu telah apa? Perkataannya telah tegak dengan hujah yang benar, ya. Lalu mereka membenarkannya, ya, padanya dan mereka mengakuinya. Wa aqarru bihi, ya. Nah, kemudian summa hilafatu Umar bin Al-Khattab. Nah, setelah Abu Bakar ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahu bi istihlafi Abu Bakrin. Ini disebutkan cara pengangkatannya. Nah, jadi Abu Bakar sendiri kan yang mengusulkan ya sebenarnya mengusulkan agar pemimpin setelah beliau adalah Umar ya. Karena ya urutannya kan seperti itu dari segi kemuliaan. Ya, walaupun sebelumnya mereka khawatir karena Umar ini keras gitu ya. Tapi kan ternyata penyayangnya luar biasa kan Umar bin Khattab. Hanya beliau tegas. Wattifaq sohaba alaihi ba'dahu. Dan kesepakatan sahabat terhadapnya ya setelahnya wa in jazillahi subhanahu bimakani dan Allah Subhanahu wa taala mensukseskan ya menyempurnakan ya dengan kedudukannya dengan kekuasaannya ya fi alamil Islam dalam menyebarkan atau mengumumkan ya Islam wa idhami sya'nihi Bisa nih. dan membesarkan urusannya ya wa'dahu janjinya. Jadi Allah telah menyempurnakan janjinya melalui kekhalifahan Umar ya. Jadi kalau Abu Bakar itu kan kita lihat fokus ya memperbaiki internal. Walaupun di zaman Abu Bakar juga sudah mulai kan dikirim ya keluar menghadapi orang-orang Romawi dalam perang Yarmuk gitu kan.
Nah, di pertengahan kan Abu Bakar meninggal lalu diganti oleh Umar, itu dilanjutkan. Jadi di zaman Umar ini meluas ya, keluar dan bisa dikalahkan kerajaan Romawi, kerajaan Persia. Jadi tersebarnya Islam ke luar Siap. di zaman Umar. Makanya dua kerajaan besar itu semuanya takluk ya, tunduk di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya, makanya orang-orang Syiah itu sangat benci kepada Umar ya, karena Syiah ini kan perpanjangan dari Persia gitu kan. Makanya sampai mereka merencanakan untuk membunuh Umar ya, dan siapa? Abu Lu'lu'ah itu Al-Majusi, orang Majusi itu orang Persia. Ya, menyiapkan pisau ya, dibubuhi racun ya di waktu sholat subuh. Jadi Imam Umar ya ditusuk. Nah, caranya adalah Abu Bakar ya langsung ya mengusulkan ya untuk diangkat menjadi khalifah. Lalu kemudian kan disetujui oleh para sahabat. Nah, kemudian Khalifah Utsman dengan ijma ahli syuro. Nah, ahli syuro inilah yang ditunjuk ya oleh Umar bin Khattab ya, ada 6 orang. Nah, jadi dari 6 orang ini silakan pilih gitu yang menjadi khalifah. Ya, yaitu siapa aja 6 orang itu? Ada yang tahu nggak? Ya, ada Zubair bin Awam, ya, Tolha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, ada Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman dan Ali kan gitu. Dalam 6 orang itu yang ditunjuk oleh Umar agar bermusyawarah untuk memilih salah satu dari mereka. Nah, dari 6 itu 3 mundur ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Tinggallah 3, Abdurrahman bin Auf, Utsman dan Ali. Nah, kemudian apa namanya, Abdurrahman bin Auf yang mundur dan dia yang aktif untuk memilih di antara keduanya, Utsman dan Ali itu. Nah, makanya Abdurrahman bin Auf itu ya keliling gitu ya, melihat mendengar langsung bagaimana pendapat rakyat. Ya, di antara dua ini mana yang lebih layak. Ya, sampai dipilihlah Utsman. Dan itu semua sepakat, ijma sahabat kafah seluruhnya, waridahum bihi, keriduan mereka hatta ju'ilal amru ilaih, hingga urusannya, maksudnya kepemimpinan itu diserahkan kepada. Ya, nah setelah Utsman, summa khilafatu Ali bi bai'ati sahabat, dengan baiatnya para sahabat. Nah, ini langsung dari baiat para sahabat yang mengangkat Ali sebagai khalifah. Hatta ina arafahu wa ra'ahu kullu minhum, sampai apa, ketika melihatnya ya, mengetahuinya dan melihatnya seluruh dari mereka itu ahakul holki, bahwa dia adalah orang yang paling berhak, wa aulahum bidzalikal waqti bil khilafah, ini yang paling utama ya di antara mereka ya pada waktu itu dengan khalifah, walam yastajizu isyanahu, dan mereka tidak membolehkan untuk durhaka kepadanya, wa khilafah, dan menyelisihinya. Jadi sepakat semua, ijma. Wakana haulail arba hulafa ar-rasyidin. Nah, mereka itulah hulafa ar-rasyidin alladzina nasrallahu bihimuddin, yang Allah menolong ya melalui mereka itu agama, wakabata ilhad, dan menghancurkan ya ilhad. Ya, ilhad itu ya adalah penentangan ya, baik menolak adanya Allah ya, ataupun termasuk ilhad juga menolak sifat-sifat Allah. Qaharu wa qasara bima mulhidi, dan apa namanya, memaksa dan menghancurkan dengan kedudukan mereka, yang melalui kedudukan mereka itu orang-orang yang mulhid tadi.
Waqwa Gitu. bimakanim al-Islam dan menguatkan dengan kedudukan mereka itu Islam barafa fi ayyamin minil haqqil a'lam Iya. atau dan Allah ya meninggikan pada masa mereka itu ya untuk kebenaran ya al-a'lam. Ya, alam ini apa ya? Ya tokoh-tokoh ya yang berpegang kepada kebenaran ya atau bisa juga alam mungkin simbol ya atau tanda ya. Wa nawara bidiyaihim wa nurihim wa bahaim adzalam dan menyinari ya dengan cahaya mereka dan keindahan mereka itu kegelapan. Haqabila fatim wa'dahu sabiq dan merealisasikan dengan kalimat mereka itu janjinya yang telah lalu fi qauli azza wa jalla dalam firman Allah Ta'ala. Ya wa'adallahu alladziina amanu minkum wa la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafa alladziina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang beriman dari kalian yang beramal soleh akan mengangkat mereka sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana Allah telah mengangkat sebagai khalifah orang-orang sebelum mereka dan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang ia ridhoi bagi mereka dan Allah niscaya akan mengganti mereka ya setelah ketakutan itu menjadi aman. Nah, ini kan ayat ini sudah terrealisasi di masa Khulafaur Rasyidin itu. Walaupun tentu janji ini juga masih berlaku ya seterusnya. Ya, ketika memang orang-orang beriman dan beramal solehnya layak gitu. Nah, masalahnya kan kenapa sekarang masih dikuasai orang-orang kafir gitu ya. Nah, berarti kan menunjukkan kita belum layak untuk memimpin. Nah, makanya ya harus melayakkan diri dulu gitu kan. Ya, harus mengintrospeksi, mengevaluasi diri. Mana umat Islamnya banyak yang berpecah, terus juga tadi masalah akidahnya disepelekan. Ya, bagaimana mereka layak untuk memikul amanah kekhalifahan kan? Waladina ma'u asyiddau 'alal kufar rahamau bainahum. Ya, sampai firmannya kazarin ahroja. Saat ini kan gambaran dari sahabat ya, makanya di awal kan dikatakan Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu kan. Orang-orang yang bersamanya itu para sahabat. Nah, itu diibaratkan seperti pohon ya, seperti tumbuhan ya yang mengeluarkan apa namanya Sepetir. akarnya, lalu kemudian tumbuh gitu yang itu mengagumkan para penanamnya. Ini menunjukkan generasi yang kuat, yang kokoh, lalu melahirkan generasi berikutnya ya makanya generasi sahabat melahirkan generasi tabiin, lalu tabiut tabiin gitu ya. Itulah pentingnya regenerasi ya, mendidik sehingga mengagumkan para penanam, maksudnya para pendidik yang menanamkan Islam kepada mereka, ajaran Islam, akidah ya, ibadah, amal soleh ya, dan seterusnya. Dan agar membuat orang-orang dengan mereka itu orang-orang kafir marah ya. Faman abahum siapa yang mencintai mereka watawallahum ya dan loyal ya kepada mereka wada alam berdoa waroah kau memelihara hak mereka warofa fadlahu mengetahui keutamaan mereka faza fil faizin maka dia akan beruntung ya pada orang-orang yang beruntung. Waman abgadohum siapa yang membenci mereka wasabu mencela mereka wanasam ilama tansibuhum ilai rawafi dan menisbatkan mereka kepada apa yang dinisbatkan oleh orang-orang Rafidah. Nah, ini yang mengkafirkan para sahabat itu Rawafid wal Khawarij dan orang-orang Khawarij. Karena orang Khawarij juga sama, mereka mengkafirkan kan para sahabat. La'anahumullah semoga Allah melaknat mereka faqad halaka fil halikin sungguh dia celaka dia bersama orang-orang yang celaka.
Qala Rasulullah tasubbu ashabi. Nah, ini jelas. Ya, sabda beliau jangan mencela sahabatku. Faman sabba fa alaihi la'natullah. Siapa yang mencela mereka maka Laknatullah. baginya laknat Allah. Nah, makanya hati-hati ya ketika membahas sahabat secara sirah mereka, jangan sampai kita terjatuh ya kepada mencela atau menuduh negatif. Nah, itu hati-hati di buku-buku SKI ya, sejarah yang kita nggak tahu siapa yang nulisnya, itu kan banyak terpengaruh oleh orientalis ya, orang musuh-musuh Islam itu digambarkan negatif gitu, kayak misalnya Utsman ya bin Affan radhiyallahu anhu dianggap korupsi, nepotisme dan sebagainya. Jadi bahkan Muawiyah dan sebagainya berebut kekuasaan. Nah, itu kan sama dengan mencela para sahabat. Hati-hati ya. Rasul aja percaya kepada para sahabat. Allah saja meridhoi radhiyallahu anhu maradu'an. Masa kita nggak percaya kepada para sahabat itu? Jadi hati-hati, ada adabnya ketika kita berbicara tentang para sahabat. Ya, jangan sok tahu kita kemudian menilai mereka negatif ya. Ketika ada perselisihan antara Ali dan Muawiyah misalnya, kita anggap itu ijtihad dan mereka semua orang-orang mulia, walaupun tadi ya ijtihadnya itu ada yang benar ada yang salah kan. Yang benarnya kan tentu ijtihadnya Ali bin Abi Thalib ya. Jadi di antara Ali dan Muawiyah itu ya, yang ijtihad yang tepatnya ya ijtihad Ali ya, karena dia sebagai khalifah. Kemudian juga bagaimana menghadapi kondisi ya, karena yang dituntut oleh Muawiyah itu kan adalah mengadili, ya, menghukum para pembunuh Utsman, karena Muawiyah itu ya termasuk wali darahnya Utsman, ya, keluarganya Utsman. Tapi kan tidak semudah itu Ali melihat kondisinya sulit gitu kan untuk langsung diadili seperti itu. Nah, di antara yang menunjukkan bahwa yang tepat itu Ali ya adalah ada isyarat dari sabda Rasul ya ketika berkata kepada siapa? Ammar bin Yasir waktu membangun Masjid Nabawi ya, Rasul kan pernah mengatakan kepada Ammar bin Yasir, taktulukal fi'atul baghiyah, akan membunuhmu kelompok yang bagia yang membelot. Berarti kan itu kelompok yang keliru. Nah, waktu terjadi perang berselisihan antara pihak Ali dan Muawiyah, nah Ammar bin Yasir itu kan berada di pihak Ali. Nah, ketika disebut akan membunuh pihak yang membelot, ya itu kan kelompoknya Muawiyah. Nah, berarti dari situ menunjukkan bahwa istihad yang benar itu adalah istihad Ali. Siapa yang membenci mereka, maka dia juga sama membenciku gitu. Waman adahum faqad adani. Siapa yang menyakiti mereka, sebenarnya dia menyakitiku. Waman sabbahum fa alaihi lanatullah. Siapa yang mencela mereka, ya maka baginya laknat Allah ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, di sini sahih. Ya, baik, sampai situ dulu ya sekalian ya, ini tentang para sahabat. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Izin bertanya Ustaz, Ya, Ahsanullah ilaik. silakan. Ustaz, ini berkaitan dengan eh, sahabat Nabi ya Ustaz. Orang-orang yang sekarang itu anak sering melihat ya Ustaz, di media itu beralasan karena kan yang ini kan yang disebut itu kan ijmanya sahabat gitu yang benar gitu. Tapi perorangannya itu
tidak gitu. Nah itu Hmm. gimana ya Ustaz ya sebagai kita melihat hal seperti itu gitu Ustaz. Buat Taufik. Syukran. Dalam masalah apa misalnya? Ketika misal di ayat uh, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor kan itu kan secara umumnya sahabat gitu. Jadi bukan per personnya, per Ya, individu gitu. Nah, sehingga apa kalau misalnya memang uh, Muawiyah kan anggaplah Muawiyah uh, itu kan keliru dalam ijtihadnya itu ya dikatakan bahwa apa kan bahasa itu sampai redaksinya diksinya tuh sesat gitu. Nah itu gimana sedih? Ya nah itu itu media berlebihan. di Hmm. Ya baik, barakallahu fiik. Iya, jadi apa namanya, dalam hal-hal yang memang disepakati ya ijma, yaitu sudah dipastikan ya kebenarannya. Seperti ya ijma dalam banyak hal ya, dalam hal akidah, dalam hal tadi ya kekhalifahan mereka, dalam hal misalnya pengumpulan Al-Quran ya, menjadikan Quran dalam satu mushaf misalnya di zaman Utsman. Itu semua kan hal-hal yang ijma ya, dalam perkara-perkara yang qot'i ya. Nah, adapun dalam permasalahan khilafiyah yang sifatnya ijtihad ya, tentu kan ada perbedaan pendapat ya di antara mereka. Nah, yang namanya ijtihad kan tadi bisa benar bisa salah, cuman nggak boleh kita menyebut dengan redaksi tadi sesat, yang nggak boleh. Itu kan kalau istilah sesat itu memang menyelisihi hal-hal yang ijma tadi, menyelisihi hal-hal yang sudah qat'i, pokok-pokok akidah, pokok-pokok ajaran Islam, nah itu baru kita katakan sesat. Kalau dalam hal ijtihadiyah kan tidak dikatakan sesat, dikatakan ya keliru saja gitu. Atau istilahnya ya kurang tepat ya, keliru. Karena ya ya pasti karena tidak masuk ya para ulama, apalagi apa para sahabat sih, apalagi kan para ulama ya setelahnya gitu. Itu pasti ya terjatuh kepada kekeliruan itu ya. Nah, jadi ya, kalau dalam masalah ilafiyat itu kita lihat mana yang lebih kuat ya ininya, sehingga kan kita bisa mengetahui yang tepat yang mana. Nah, sikap seperti itulah yang kita lakukan terhadap perbedaan pendapat, baik di kalangan sahabat ataupun masa setelahnya, tabiin, tabiut tabiin, termasuk imam-imam mazhab. Makanya ya sama metode ya ataupun cara menyikapi perbedaan pendapat mereka, ya lihat apa yang menjadi pegangan mereka, apa yang menjadi dalil yang mereka gunakan. Nah, sehingga dengan kita mempelajari itu kita bisa mengetahui mana yang lebih tepat gitu. Makanya kan dalam seperti dalam pembelajaran fikih ya yang kita pelajari kan tidak terpaku di satu mazhab ya, karena memang kita melihat apa sih yang menjadi dasar dalil mereka ya. Itu makanya ya terkadang ya kita menguatkan di mazhab ini, terkadang di mazhab itu. Karena memang seperti itu ininya, metode ya atau caranya gitu ya. Jadi kekeliruan mereka dalam ijtihad sama sekali tidak mengurangi kemuliaan mereka. Tidak menjadi alasan kita mencela mereka. Ya. Hati-hati itu. Ya, baik. ya, baik Ustaz. Ada lagi yang lain? Kalau satu lagi, Ya, silakan. mungkin yang lainnya. Nah, apakah sikap kita Ahlus Sunnah ya, kepada Muawiyah itu kemudian ke Yazid apakah sama Ustaz itu? Sikap kepada Yazid Kalau itu bin kan beda Muawiyah. ya. Kalau Yazid kan memang jelas ya melakukan banyak eh, kekeliruan ya, jelas-jelas fatal ya kekeliruannya.
penyimpangannya ya, bahkan ada yang para sahabat yang sangat mengingkarinya gitu ya. Sampai kan kemudian diangkat lagi kan khalifah tandingannya ya, khalifah siapa, Abdullah bin Zubair ya di Mekah itu kan. Jadi tentu beda ya kan, beda juga kalau Muawiyah kan jelas sahabat, kalau Yazid kan bukan sahabat. Ya dia masuknya kan tabiin. Nah, kalau tabiin itu tidak semuanya soleh ya, ada yang soleh, ada yang fasik. Makanya kan ilmu hadis itu yang ditelitinya adalah kalangan tabiin. Kalau kalangan sahabat itu nggak usah diteliti lagi karena mereka sudah dijamin ya oleh Allah kan. Itu jadi beda ya tentu. Kalau Muawiyah itu jelas sahabat, bahkan dia termasuk penulis wahyu, bahkan dia yang juga dikabarkan akan masuk surga ya, yaitu ketika Rasul menyebutkan ada kelompok yang berperang apa di lautan itu. Pemimpinnya kan siapa? Itu Muawiyah di pasukan itu. Itu dijanjikan oleh Rasul itu mereka akan diampuni Allah. Jadi kalau Muawiyah itu ya jelas orang mulia, sahabat. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik, cukup ya kalau tidak ada lagi. Syukran ala itimikum. Qul qouli hadza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.